النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibu hadhil kutub wa man syarahahu wa likulli niyatin salihah wa la manahu bi salafun salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Ta'limul Muta'allim. Setelah kemarin kita membahas kaitannya ilmul hal, yakni ilmu yang setiap hari dipakai, yang kaitannya dengan masalah ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya. Selain itu adalah wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian pula wajib bagi seorang untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait masalah perdagangan bila memang ia orang pedagang. Terkait masalah muamalah, ya, transaksi, bila memang orang tersebut bergelut sebagai orang pembisnis atau siapapun itu yang memiliki kaitan dengan transaksi, sewa menyewa dan sebagainya. Karena sewa menyewa, jual beli dan sebagainya itu setiap hari dilakukan, maka ilmu menuju keselamatan, menuju kesuksesan hal itu, terutama selamat dalam hal halal haram, pun menjadi wajib. Jadi kalau seorang pedagang, maka wajib tahu ilmu masalah halal haram. Qila li Muhammad bin Hasan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini orang kaya raya, yang kalau ngitung duit itu di ruang tamu. Seorang syekh guru besar, tapi kalau ngitung duit di mana? Ruang tamu. Satu ketika Imam Syafi'i sebagai orang yang kala itu masih muda, direkomendasikan oleh gurunya untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ini adalah orang yang sangat zuhud Imam Syafi'i. Lalu kemudian untuk melengkapi ilmunya, kata sang guru yakni Imam Malik, disuruh belajar itu Imam Syafi'i kecil kepada Syekh Ibnu Hasan Asy-Syaibani. Begitu sampai sana, sampai rumah Syekh Ibnu Hasan Asy-Syaibani, seorang yang kaya raya, ternyata beliau itu sedang ngitung duit di ruang tamu. Imam Syafi'i batak, loh, jari ini wong soleh. Ini saya suruh berguru di sini, kok ternyata duitnya akeh men. Apa tenan pura iki? Jangan-jangan ini kayak umumnya orang mata duitan. Kurang lebih begitu. Ada rasa suudzon. Lah ini Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu seketika langsung bilang demikian. Bagaimana kalau uang-uang ini kemudian berada di tangan-tangan orang-orang fasik? Kamu ridho? Oh ya tidak ridho. Lah kalau begitu, kalau uang berada di tangan orang soleh, lah itu aku ridho. Paham atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka berdasarkan hal itulah terus kemudian terrevisi banyak dari ilmunya Imam Syafi'i. Ternyata orang soleh, asal dia benar-benar soleh, maka dia boleh pegang uang banyak. Kenapa? Bandingannya simple. Kalau uang itu berada pada orang yang soleh,
pol-pole kan nggih ngopo? Ya nggo sedekah, membuat majelis ilmu, membuat beli kitab, membantu pondok, bantu masjid dan sebagainya. Semoga sampean semuanya termasuk. Tapi kalau orang fasik banyak duit buat apa? Karaoke. Kalau ndak karaoke ya buat karaoke. Sedekah pada PK. Wah, semacam. Kalau orang fasik. Kalau wanita yang fasik, sama aja. Untuk menghias diri, ya buat baca kitab shopping namanya, kitab shopping. Terus dan sebagainya. Untuk menghias diri, terus memamerkan ke sana kemari. Maka pada saat kemudian sampai menjadi seorang yang pembisnis, yang kaya raya, ingat, solehnya harus terlebih dahulu. Ini hanya untuk memastikan bahwa kekayaan itu nanti akan manfaat buat agama Allah dan buat diri panjenengan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Wahai Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kenapa engkau ini tidak menulis kitab tentang masalah zuhud? Qala, beliau menjawab, sanaftu kitaban fil buyu'. Aku tidak menulis kitab masalah zuhud, tapi aku menulis kitab terkait masalah jual beli, transaksi, muamalah, kitab halal haram rezeki. Kenapa? Orang mau bicara zuhud sekalipun, mau sezuhud-zuhudnya sekalipun, bila dia tidak kenal halal haram, pasti akan terjerus ke yang haram. Walaupun uangnya sedikit, tetap tidak bisa zuhud. Apalagi uangnya banyak. Maka mending uang banyak, berkah, zuhud tidak apa-apa. Sing penting banyak. Sing penting berkah, halal, alhamdulillah. Yakni az-zahidu may yataharrazu 'ani syubhati wal makruhati fit tijarat. Zuhud menurut beliau itu bukan orang yang terus kemudian tidak punya apa-apa. Orang terus kemudian orang zuhud itu misalnya pakai celana kudu nek larang-larang kok takoni nang akhirat. Kudu sing elek. Bukan begitu. Atau terus kemudian saya tidak mau pakai rumah. Nanti kalau rumah itu nanti pertanyaan akhirat, bukan begitu. Tapi orang yang zuhud, kata Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, adalah yakni az-zahidu may yataharrazu 'ani syubhat, seseorang yang dia bisa selamat dari harta-harta yang syubhat, wal makruhat, dan harta-harta yang makruh, fit tijarat, dalam urusan dagang berdagang. Apalagi haram, wong syubhat saja dihindari. Apalagi sampai harta-harta yang jelas-jelas haram, yang makruh saja dihindari. Dengan menghindari yang haram, dengan menghindari yang makruh, dengan menghindari yang syubhat, otomatis deh orang itu mesti menjadi orang yang zuhud. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dari situlah maka kalau sampai memang seorang pebisnis, ya harus tahu ilmu halal haram. Harus ngerti benar ilmu halal haram. Dan karena nyaris semua muamalat itu terkait ijtihadiyah, setidaknya 2 pendapat sampean kuasai. Sehingga tidak kaku-kaku amat. Pendapat yang agak berat buat diri sendiri. Pendapat yang ringan-ringan buat orang lain. Saya ulangi, pendapat yang agak berat buat diri sendiri, pendapat yang ringan-ringan buat orang lain. Jangan terus kemudian diwalik, nek nggo dhewe golek sing enteng, nggo wong liya, wah kuwi haram, kuwi haram, kuwi. Lho kuwi kok ora, nek aku kan maklum. Entes hijrah, bukan begitu. Justru berulang kali saya sampaikan bahwa ilmu itu persis seperti 2 sisi pedang, tajamnya lebih ke dalam. Dalam urusan apapun sebenarnya. Contohnya siapa ya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selektif kalau untuk diri. Begitu bagi umatnya lebih rahmat. Beliau sholat tahajud untuk diri hukumnya apa? Wajib. Begitu untuk umatnya sunnah. Berarti ketatnya kemana? Diri sendiri. Idealnya begitu mas. Jadi ada misalkan satu hukum jual beli.
Misal sebut saja jual beli perkara A, begitulah ya. Ini ada yang mengatakan misalkan jual beli sebut saja kotoran gitulah ya, kotoran. Ini ada jelas banyak ulama yang tidak memperbolehkan. Tapi ada ulama yang memberikan hilah. Hilah itu strategi bagaimana agar terjadi transaksi halal. Bagaimana caranya? Ya ini namanya naqlul yad, memindah tangan, bukan jual beli substansi atau barang kotorannya itu karena itu barang najas tidak bisa diperjualbelikan. Misalkan untuk pupuk dan sebagainya. Walaupun sudah dibentuk sedemikian rupa, kalau itu bahan dasarnya apa? Kotoran juga kan? Maka kalau untuk diri sampean, usahakan sampean mengatakan, oh bagi saya ini haram. Lalu kemudian bagi orang-orang itu, oh itu beliau sedang naqlul yad, jadi boleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham atau tidak? Demikian pula misalkan jual beli barang-barang yang disembelih. Jual beli barang-barang yang disembelih. Kalau sampean yang jual beli, sebut saja misalkan sampean menjadi juragan sehari 1 juta ayam potong. Wah, terjadi pembantaian terus kan. Maka kalau untuk diri sampean yang ketat. Yang ketat. Bagaimana ketatnya itu? Oh, prosedural. Orang untuk motong ayam, maka posisi jelas. Harus tangan kanan, baca bismillah, sholawat, doa dan sebagainya. Begitu ngelihat orang lain, jangan dibersihkan. Wong liya beda karo kono. Wong liya wis ngawur kabeh. Bukan begitu. Kalau orang lain nyari hukum yang ringan, apa hukum yang ringan? Asal yang nyembelih orang Islam, orang bersyahadat, udah selesai. Kalau kita, sampean misalkan yang punya bisnis jasa ayam potong, ya pastikan sing memang tukang ayam potong ini menggunakan hukum-hukum yang ketat. Dia orang yang bukan hanya syahadat toh, ya sholat, ya dia kemudian pas memotong itu baca bismillah, ya sholawat, ya doa dan sebagainya. Yang super halal kalau untuk diri sampean. Begitu ngelihat ke orang lain, ya. Memang hukum fikih ini ijtihadi. Apa? Ijtihadi itu adalah hasil istimbat, hasil istidlal. Wis mau istilah sakit istilah gimana? Hasil istidlal. Istidlal itu mengambil sekian banyak dalil untuk menghasilkan sebuah hukum yang dilakukan oleh para pakar. Para pakar itu namanya mujtahid. Mujtahid yang mutlak itu kelas-kelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ada mujtahid tarjih itu kelas Imam Nawawi, Imam Romli dan sebagainya. Lalu kemudian kelas-kelas kayak kita itu ngikuti ijtihad hasil para pakar. Jadi ora saka hadis langsung gue gawe sampean, enggak. Kenapa? Kalau saka hadis langsung gue gawe sampean, dari hadis langsung buat kita, nanti ada sekian banyak hadis yang semirip dengan hadis yang kita baca yang belum kebaca oleh kita. Sehingga kita sandarannya cuma satu hadis tok. Padahal kalau mujtahid itu dari sekian banyak hadis yang memiliki kemiripan yang sama diramu menjadi menghasilkan sebuah hukum. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Faham sampai sini? Berarti tidak boleh kalau kita ngambil hadis langsung berfatwa, ambil hadis berfatwa. Memang profesiku montir. No montir lo fatwa ki piye? Profesiku arsitek. Ya wis lah arsitek wae. Habis itu ngambilnya fatwa yang para pakar, jangan berfatwa sendiri. Lah hari ini tuh setiap HP itu isinya sudah ada Quran, hadis dan sebagainya, semuanya menjadi ahli tafsir kabeh. Mas, jangankan agama, Mas. Jangankan agama. Agama ini benahi dunia akhirat. Ini menyelamatkan jiwa, raga dan sebagainya. Yang hanya sekedar menyelamatkan mata saja. Misalnya mata ini sampai lodok. Lalu kemudian tanya kepada 10 orang. Sing ditanya siapa? Dokter ada yang ditanya. Terus kemudian mahasiswa ditanya pula. Terus kemudian apa? Penjahit ditanya. Terus kemudian konco kos ditanya. Ini aku nek lodoken kong ini kuwi jelas kakek ngintik nek kuwi. Wah macam-macam. Terus maksud saya begini, ketika kita tanya kepada 10 orang, itu saya tanya, kemudian mata ini dan hasilnya kemudian kita lakukan semuanya. Oh kuwi gampang ini wis sawuri lebu keburan. Wah lah aman. Lah kalau sudah seperti itu saya tanya, mata itu tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit lah. Untuk urusan yang remeh mata saja.
butuh yang ahli. Kenapa sampean untuk masalah agama itu ngambil dari sembarang tempat? Apalagi dari HP. HP itu terus siapa yang mau meramu? Siapa yang mau mengkombinasikan dengan tepat, memberikan sebuah dosis? Wong sakit mata saja dosisnya harus nyari yang ahli. Saya pernah pada saat ibu saya sakit terus kemudian saya tahu obatnya ini. Obatnya ini dari mana obat ini? Ini berdasarkan kemarin obatnya kemarin kan pakai ini. Saya tanya langsung ke apotek, Pak, Mbak mau beli ini. Enggak boleh ini. Loh kenapa enggak boleh? Loh kemarin obatnya ini. Setiap kali mau pembelian obat seperti ini harus ada resep dari ya untuk masalah jasad. Sing paling ku bakal ku gawe manganan cacing we. Harus ada resep. Dari sumber kemudian dihasilkan resep. Apalah lagi masalah agama, Mas. Maka hari ini kalau urusan fikih masuklah ke para pakar. Ya kalau di Indonesia ini sudah ada MUI, kalau di Mesir itu ada Majelis Ifta, Majelis Fatwa, di Yaman juga ada, di mana-mana juga ada. Sehingga tidak usah diperdebatkan. Ketika di sana ada yang berfatwa demikian, yang mengeluarkan fatwa dari mana? Dari organisasi besar yang memang di sana ada para pakar, ya sudah. Yang satu kok beda, ini masalah. Tinggal ngambil salah satunya, hormati yang berbeda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setuju? Dan usah ribut lagi di sosmed. Tidak usah ribut lagi di sosmed. Nah, ini nanti kalau dicontohkan terus menjadi ada urusan bank lah, ada urusan pakai GoPay lah, ada urusan pakai apa lagi transaksi itu. Kayak gitu. Sepanjang di sana ada yang berfatwa dan yang fatwa itu adalah orang pakar di sana dan memang berbeda-beda, silahkan ambil salah satunya, hormati yang berbeda. Selesai. Kenapa? Hidup kita terlalu panjang, Mas, kalau bukan pakar kemudian ngomentari yang berbeda, apalagi menghina. Wis dhewe urung mesti bener kadung ngenyek. Aduh repot. Mending gue gawe ngopo, Mas? Nek jomblo iku nggih bojo lah timbang debat ngono. Ini kadang-kadang jadi kurang gawean hari ini orang banyak, betul enggak? Semuanya jadi ahli hadis kabeh, ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Begitu saya tanya, "Loh Mas, kuliahnya apa?" "Kuliah saya ini tata kota." "Loh kok iso fatwa fikih?" Lah itu kan saya pernah mendengar. Ya Allah, ya mendengar, tapi yang kau dengar itu satu, yang belum kau dengar masih sekian banyak. Maka terhadap yang berbeda mending mati. Yang sampean mantep udah bismillah. Sudah ada yang nanggung jawab. Jelas ya? Jadi jangan ngambil hukum sendiri. Itu namanya ijtihadiyah. Hukum yang bernuansa ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu adalah sebuah produk hukum yang dihasilkan atau resep hukum yang dihasilkan oleh para pakar yang diambil dari Quran dan hadis. Kenapa kita tidak bisa bikin resep sendiri? Lah saya tanya, kalau sama ada ibu sakit terus kemudian pakai resep sendiri, tega? Enggak kan? Walaupun tahu sebenarnya itu kalau sakit perut itu ternyata kasih saja makanan apa misalkan daun apa begitu terus bikin resep sendiri, sampean mantep. Nah, mantep kan kalau bukan dokter. Apalagi ini agama. Tahu memang kita sumbernya, tapi satu hadis atau satu ayat Al-Qur'an yang mau kita gunakan untuk membuat sebuah resep atau istinbat, itu ternyata ada sekian banyak ayat-ayat yang lain yang saling mendukung atau ta'arud. Ta'arud itu sekelas saling berlawanan. Atau mungkin kita butuh asbabun nuzul kalau itu Al-Quran. Kalau itu hadis kita butuh asbabul wurud. Lah ketika kita menemukan di dalam diri kita sekian banyak disiplin ilmu, yo wani-wani mending manut dengan yang sudah berfatwa. Ternyata fatwanya itu ada dua, ya sudah ambil salah satunya, yang satunya kita hormati. Sepakat? Paham? Cetra atau belum? Saya kok masih melihat bocah ngaji nang kene kok lebaran nang sosmed ijek gegeran masalah khilafiyah. Oh alah, orang ngaji berarti pas kae. Ambil salah satunya, mantap, yang berbeda silahkan. Habis itu silahkan berdagang. Habis itu silahkan berkarya. Habis itu silahkan kau munculkan inovasi-inovasi sebagai anak muda sesuai
passion masing-masing, sesuai bidang masing-masing, terus berkarya, terus menghasilkan sesuatu, muliakan orang tua daripada untuk ribut sing ngono kuwi ora jelas. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saya lanjutkan lagi. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati wal hirafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftardu alaihi ilmu at-taharruzi 'anil harami. Demikian pula setiap orang yang berkecimpung dengan urusan dunia wajib mengetahui sisi akhirat dari keduniaan itu. Misalkan sampean pejabat, ya ketahuilah sisi-sisi akhirat dari menjadi pejabat itu. Misalkan, kalau berbohong itu dosa. Berbohong itu ada banyak variasi kalau pejabat. Ada berbohong yang kayaknya tidak berbohong. Ada berbohong yang kayaknya berbohong sedikit boleh banyak. Ada kayaknya sebenarnya berbohong tapi tidak dinilai berbohong. Kenapa? Karena itu sudah umum. Nah, sudah terjadi salah kaprah. Dan itu dipahami. Misalkan sampean ya mau masuk ke sebuah lembaga tertentu, lalu kemudian memang harus menggunakan apa? Ruswah atau suap. Loh ini kan namanya nyuap kalau begini. Oh ini tidak nyuap. Kalau nyuap itu kalau tidak ketahuan. Loh ini kita ketahuan dan tidak apa-apa kan? Memang seperti ini. Lah kok ngono kudu paham. Loh tapi kan hanya kita yang tahu. Enggak, semuanya orang sudah tahu. Memang caranya begini. Waduh, berarti salah kabeh. Lah yang kayak gitu harus sampean pahami, Mas. Harus pahami. Saya harus mengingatkan tentang satu hal biar jenengan benar-benar paham. Pokoknya di sini intinya setiap ilmu dunia tentang sisi akhiratnya dan itu dilakukan setiap hari, maka ilmu itu wajib dimengerti. Wajib sekali dimengerti. Ilmu-ilmu yang membuat kita nanti akan kejeblos di urusan dunia yang nanti menghasilkan neraka itu harus dihindari. Dan ada sekian banyak. Saya kasih contoh misalkan begini. Di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imamuna, engkau ini kan orang hebat, saya ini bekerja tidak pernah cukup, uangnya selalu kurang. Berapa gajimu? Sekian, sebut saja berapa ya? 3 dinar, begitulah 3 dinar. Ini pernah saya ceritakan, tapi biar zaman paham. 3 dinar, 3 dinar. Kalau begitu, setelah saya analisa, kata Imam Syafi'i, mulai besok kau mintalah gaji dari bosmu jangan 3 dinar. Berapa? Biar kau cukup, mintalah 2 dinar saja. Loh, 3 aja tidak cukup, apalagi 2. Kesini mau apa? Ya mau minta nasihat. Ya itu nasihatnya. Oh ya siap. Nek cara dewa nasihat kacau. Luang telur cukup, apalagi 2. Ulang, bener tidak cukup. Begitu tidak cukup, datang lagi, loh 3 aja tidak cukup, apalagi 2 ya. Ya kalau begitu minta lagi 1 aja, 1 dinar. Begitu 1 dinar ternyata cukup. Begitu cukup, datang lagi. Datang lagi, memang enggak, saya cuman bingung. Kenapa 3 tidak cukup, 2 tidak cukup, 1 malah cukup itu. 1 dinar malah cukup. Kata Imam Syafi'i, karena memang engkau bila cara kerjamu seperti itu di tempat bosmu, memang engkau layaknya mendapatkan 1. Sampai kau mendapatkan 2, 3, 4, apalagi lebih dari itu, mesti itu dari hak-hak orang lain yang masuk kepada hakmu. Dan setiap hak orang lain yang syubhat, apalagi yang haram, mencampur dengan yang halal, maka semuanya terbuang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ini ada air susu misalkan, pada saat kurang penuh ini, kurang sedikit lah ya, misalkan ini kurang 1 sendok, tapi 1 sendoknya ini saya kasih dengan air kencing, saya tanya, ini kira-kira bisa dipakai atau dibuang semua? Nah itulah rezeki haram. Bila nempel pada diri seseorang, bukan nambahi, tapi malah ngurangi, bahkan menghancurkan semuanya. Understand? Dari situlah kenapa di titik manapun profesi sampean, cari celah halal haram di profesi yang kita geluti. Kalau sampean karyawan, gimana menjadi karyawan yang halal? Kalau sampean seorang bos, bagaimana menjadi seorang bos yang halal, tidak mendolimi karyawan? Kalau sampean seorang pedagang,
Bagaimana cara bertransaksi yang halal? Dengan demikian itu mencari ilmu itu wajib hukumnya. Sebab engkau melakukannya setiap hari. Maka ilmunya namanya ilmu apa kemarin? Ilmul hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yuhmad fi awaqibihi. Siapa orang bertakwa maka endingnya happy. Yuhmadu, dia akan senang fi awaqibihi, di akhirnya. Siapa orang yang menjaga ketakwaan maka happy endingnya happy. Wa yakfihi syarra man azzu wa man hanu, dan orang tersebut akan dilindungi oleh Allah dari keburukan-keburukan orang yang memuji dan keburukan-keburukan orang yang menghina. Orang yang menjaga ketakwaan setidaknya dia akan mendapatkan 3 hal. 1, berakhir happy. Nomor 2, apa tadi? Terhindar dari keburukan orang yang memuji. Nomor 3, terhindar dari keburukan orang yang menghina. Saya bahas satu persatu. May yattaqillaha yuhmad fi awaqibi. Siapa orang yang dia terus menjaga ketakwaan. Takwa itu adalah tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan sekuat mungkin. Orang kalau berjalan kemudian dia berjalannya di banyak duri, maka secara harfiah yang namanya takwa itu adalah dia menghindari yang membahayai. Di mata orang beriman, hal yang bahaya itu bukan miskin, tapi mencari kekayaan dengan zalim. Di mata orang beriman, yang namanya bahaya itu bukan tidak menikah, tapi maksa nikah dengan cara pacaran bahkan berzina. Di mata orang beriman itu, ya, di mata orang beriman itu, yang namanya bahaya itu bukan tidak dapat duit atau bukan tidak ada yang beli, bukan tidak laris, tapi memaksa laris dengan cara berbohong. Itu bahaya. Jadi kacamata orang beriman itu melihat bahaya lain dengan kacamata biasa. Kalau kacamata biasa yang namanya bahaya, orang duit belais ki. Nah itu. Orang bojo salawase urip. Wah, Joko tuwa iki, bukan itu. Tapi yang bahaya itu adalah yang menerjang larangan. Itu kacamata orang beriman. Maka orang yang seperti itu namanya orang yang takwa. Lah orang takwa itu kadang-kadang awalnya memang tidak enak, tapi endingnya apa tadi? Happy. Endingnya apa? Happy. Silahkan coba. Sampean puasa mas, puasa. Terus kemudian pas belum maghrib itu, wah, dilalah kok ngelihat sekitar jam 3 gitu ngelihat es degan, kaya weruh aliran surga, kurucuk. Sedemikian enak. Pas poso kan kadang-kadang ngono lewat. Terus kemudian serapopo lah iki. Kanca-kancaku kosku lah ora ngerti lah. Orang paham. Si mumpung nang Johar gitu langsung seret mampir seruduk, walah segere ra karuan. Tapi mosok es kadung wong ini kok ukur es tok ya. Wis lah. Saya nganu kok mertok lali piye nek urus sego kok. Makan 1 piring. Saya tanya, Mas, nanti begitu maghrib nikmat enggak? Nikmat atau tidak? Enggak nikmat. Enggak nikmat kan? Saya tanya sekali lagi. Orang yang belum saatnya berbuka, dia sudah makan dulu. Terus nanti pas pura-pura buka, kan bukan berbuka tuh, tapi apa? Pura-pura buka. Pas pura-pura buka, nikmat enggak? Enggak nikmat sama sekali. Mas, itulah jomblo yang kadung nyicipi sebelum pada saatnya nikah.
nggak ada nikmatnya nih di saat nikah. Wis ngerti rasane tangan, wis ngerti rasane kulit. Nanti pas nikah nggak ada nikmatnya. Kenapa? Dia berbuka sebelum pada waktunya. Nanti pada saat pura-pura buka, enak. Jaminan. Maka hari ini kalau ada sampean bertanya, hari ini misalkan masih jomblo tuh tapi jomblo yang mulia gitu loh. Wis jomblo, kondangan orang go pacar, orang go calon jenengan. Oh ini jomblo mulia, Bro. Lho kok sampean ora pengen? Oh ya pengen. Lho kok ora ndang-ndang? Lagi puasa dan tidak akan nyicipi sebelum saatnya berbuka. Ngono. Cetha? Sing icip-icip, nyicip-nyicipi sebelum berbuka, asli nanti pas berbuka ndak ada nikmatnya. Dicerabut sama Allah. Yang sisa apanya? Yang sisa gegernya. Ya Allah. Yang sisa apanya? Yang sisa sampahnya. Yang sisa apanya? Yang sisa adalah ampasnya. Ini kok rasanya kok kaya mendalami banget teman-teman. Ya. Mikir koncone apa mikir sapa teman-teman? Ya Allah ya Rahman. Itu ya. Maka menjagalah. Terus dijaga itu kesucian, Mas. Dijaga. Ndak lama. Nanti Allah pasti kasih. Tapi jangan nyerobot. Itu bahaya. Bahaya itu bukan ketika orang tidak tahu. Tapi bahaya itu adalah ketika kau tetap terjang walaupun Allah tahu. Terjang. Sepiro nikmati, Mas. Ngumpet-ngumpet kayak gitu. Itu kucing aja bisa. Apalagi yang sudah menikah. Terus kemudian chattingan. Tapi chattingan dengan kucing enggak bisa. Sangil. Ya nek kucing caranya ora chattingan. Itu ngerong-ngerong gitu loh. Wow. Ya Allah. Ya udah usah dekati sih kayak gitu Mas. Udah. Jadilah jomblo yang apa? Mulia. Insya Allah calonnya sampean juga sama dengan. Ketika sampean tanya nanti calon saya seperti apa, ya sampean seperti apa gitu saja. Dalam hal menjaga. Kalau sampean sedemikian menjaga, insya Allah nanti calonnya pun sama. Nah, itu harus benar-benar dipegang, benar-benar. Sampean tidak ridho kan? Kalau punya istri ternyata sudah pernah terjamah, ridho atau tidak? Tidak ridho. Sama. Calon istri sampean juga tidak ridho kalau sampean pernah menjamah seseorang. Maka mulai sekitar setengah tahun atau 1 tahunan yang lalu itu ngaji sudah saya turunkan grade. Dulu kita masih bahas ikhlas, bahas wali-wali lah ya, wali sing dur-dur. Enggak, sekarang enggak sih. Saya bahas dosa lah, lu ngeri tuh. Nah, ternyata masuk di DM tangdung, ternyata saya sudah berzina begini dan padahal saya ngaji terus dan sebagainya. Piye terus aku yo mudeng terus malaikatnya tete piye. Akhirnya saya kemudian sholat. Usai sholat, iya ya. Yang salah bukan mereka, saya. Ngaji nang ngarepe cah nom dhuwur-dhuwur soal ridho lah, soal ikhlas, soal kedekatan dengan Allah, mahabbatullah. Ternyata wong ijik do maksiat. Ya Allah, kedhuwuran aku ngaji nih. Wis mulai saiki hindari maksiat. Keren itu wis. Rasa dhuwur-dhuwur hanya Allah yang aku cinta. Nah, pret nek cah nom wong niku dah. Ora ketek ngono. Rasa sing dhuwur-dhuwur lah. Sampai terhindar dari kemaksiatan bernama pacaran. Itu hebat. Sampai terus sholat 5 waktu. Syukur berjamaah. Hebat. Sampai tidak berbohong saat berdagang. Walaupun hanya dengan berbohong sedikit saja. Harusnya itu orang beli. Tapi sampai tetap tidak berbohong. Walaupun orangnya tidak jadi beli. Itu hebat. Sampai di kantor tetap jujur. Membawa hanya barang sendiri. Dan tidak membawa barang yang lain. Itu hebat. Ora usah kaken status sing cinta ilahi kedhuwuren. Loh, saya tuh sekitar banyak beberapa yang sudah ngaji yang udah lama-lama itu kan ngaji ini dhuwur-dhuwur banget. Wah, ternyata di segmen ini. Maka tak cethake sekalian. Wis Mas,
Jaga ketakwaan. Insya Allah endingnya happy. Endingnya happy. Sampean kok sekitar ba'da zuhur atau asar kok wis mangan duren. Begitu terus kemudian pas diajak buka bersama, wah enak banget ini buka bersama. Apa sih bisa milih semuanya, apa namanya, sisi itu loh. Hah? All you can eat. All batinnya malaikat all you can eat. Opo wis kan mau. Gak enak sama sekali, Mas. Demikian pula orang yang berpura-pura menjadi pengantin baru, Masya Allah, dia telah membohongi seluruh bumi langit seisinya. Maka jaga, Mas. Itu tangan-tangan mulia, Mas. Jangan sentuh kecuali yang halal. Itu HP mulia, Mas. Jangan chattingan berlebihan kecuali yang halal. Yes. Bisa cetak guys sekalian, guys. Genah. Mbak-mbak juga sama. Mau dirayu model apapun sing ngasih sampean klepek-klepek, terima HP gue gledake nangis. Ya Allah, sebenarnya saya cinta tapi dia mengajak maksiat, mending saya tidak. Walaupun sampean seneng asli ini, Mas, Mbak. Pada namanya wanita kan begitu, kayane ora tapi kok orang sing kloro itu. Kira begitu dah. Kok ndak ada yang WA? Ketika saya status kok teman-teman SMA saya kok diem-diem. Gayanya kan ngono to. Jalan gitu kok orang sing muni assalamualaikum ukti ngono to yo. Mbak, hawa nafsu itu akan selalu seperti itu. Tapi menghindarinya adalah dengan cara meninggalkannya. Walaupun hati ini pengen banget. Si lelaki, yo pengen cari momen-momen berdua. Si wanita pengen rasanya dirayu dan sebagainya. Tapi ingat, Mas, Mbak, jangan nyicipi sebelum saatnya berbuka. Kapan berbuka? Setelah ada seorang pangeran mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madhkur halan. Wis bar kuwi silahkan. Sampean mau ke kayangan, mau ke awang-awang langit sapi itu monggo. Kalau sudah seperti itu. Tapi sebelum itu, Mas, kok sampean nyicipi, Mbak, sampean dicicipi oleh orang, enggak ada nikmat. Allah cabut itu kenikmatan. Dan sebenarnya hina sekali. Seperti kau sedang merasakan membohongi sedemikian banyak orang. Mertua kau bohongi, orang tua kau bohongi, bumi yang diinjaki setiap hari dibohongi. Seolah kau pengantin baru yang masih suci. Seolah kau pengantin baru yang masih suci. Ternyata bumi ini turut menyaksikan. Lah, bumi ini andaikan bisa berkata, pret Mas, pret. Gaya. Maka jangan sampai menyentuh atau disentuh. Kecuali yang halal. Dan ada saatnya, Mas. Ada saatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini tumben sampean kok dadi ngalamun ngono. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yes. May yattaqillaha yuhmad fi awaqibihi. Siapa orang menjaga ketakwaan maka dia akan terpuji, dia akan beruntung fi awaqibihi, pada endingnya. Berarti kalau diwalik, ya samalah. Bila diwali orang yang dia menuruti hawa nafsunya dengan tidak bertakwa, dia kejeblos satu hal yang dilanggar oleh Allah, maka awalnya kayaknya nikmat. Nikmatnya cuma sangat sesaat. Tapi kemudian awaqibihi, di akhirnya dia akan terus sengsara terus. Terus sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dah satu itu. Wa may yakfihi syarra man azzu wa man hanu. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi itu memiliki kacamata iman. Hal yang berbahaya adalah dosa. Ya, bukan kemiskinan, bukan hinaan, bukan tidak punya uang. Yang bahaya itu adalah dosa. Kemudian ia menjaga agar tidak berlaku dosa. Loh Ustaz, bukannya bertakwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan? Iya. Kalau saya tanya Mas Mbak rahimakumullah, menjalankan perintah sama meninggalkan larangan itu berat yang mana?
Yuk, menjalankan perintah sama meninggalkan larangan berat yang mana? Maka itu yang saya sering ulang-ulang. Itu yang sering saya ulang-ulang. Nek urung paham, sampean menjalankan perintah bernama sholat, Mbak, sama meninggalkan larangan bernama menggunjing, itu kira-kira berat yang mana? Berat menghindari menggunjing, karena sudah sedemikian istiqomah. Itu menjadi wiridan setiap hari ketemu teman. Rasanya nek urung wiridan kan yo urung lega toh. Bisa meriang-meriang gimana begitu kalau belum bicarakan orang. Nah, tapi ditahan, Mas Bah. Apabila sudah keceplos dikit langsung istighfar, astagfirullahaladzim, lalu cari suasana beda untuk tidak terus-terusan dosa. Ya, setiap kita pasti berbuat dosa. Kenapa? Biar diri kita itu yakin bahwa kita ini harus ditolong oleh Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biar kita ini tidak ujub. Biar kita ini tidak takabur ketika melakukan pahala. Sebab kita juga punya dosa. Biar kita ini bisa husnudzon kepada orang yang berdosa. Sebab kita pun punya. Betul? Nah. Lah. Yang nomor 2, wa yakfihi syarra man azzu. Dan orang yang terus bertakwa, maka orang tersebut akan diselamatkan dari orang yang memuji. Maksudnya memang takwane karo Gusti Allah, hasil sampean ke masjid itu memang lillahi ta'ala, maka pada saat pulang-pulang itu Assalamualaikum Ustaz. Terus ngopeci. Upamanya bilang gitu terus. Wah, sekarang sudah rezeki anak soleh ya. Itu rasa-rasanya kan ngati. Kata iya ya. Maka itu butuh dibenahi. Ke masjidnya lanjutkan, hatinya mulai diterapi. Ke masjidnya lanjutkan, hatinya mulai dievaluasi. Sebab berarti kita belum selamat dari pujian. Malah kadang-kadang lebih selamat dari celaan dibanding dari pujian. Kenyataannya Mas, Mbak, semuanya yang hadir di sini, satu ketika sampean sudah mikirkan majelis taklim atau masjid. Di mana-mana masjid, ataukah itu takmirnya atau remajanya atau siapa begitu orang yang berjuang di masjid, itu umum panitia selalu ada 2. Panitia pelaksana sama panitia pemaidu. Dan yang paling banyak panitia zaman sebagai remaja masjid sudah sedemikian rupa mengadakan apa acara Isra Mi'raj dan sebagainya. Ternyata dipaidu sama orang-orang sepuh. Nah, saya tanya, saat itu di hati itu plong atau nyer? Nyer atau plong? Nyer. Saya berharap nyernya itu lanjutkan, tapi saat nyer sebutlah asma Allah. Allah. Sudah selesai. Itu obatnya. Bukan dengan membela diri. Apalagi nyerang balik. Lah bapak-bapak ngopo teko-teko kur ngomong ngono tok. Kaya urung tau nom wae. Ndak perlu kita seperti itu. Ya, saya punya guru, kalau kita dipaidu orang, kalau kita difitnah ini itu dan sebagainya, sebenarnya pelurunya cuma 2. Kalau memang ada fakta yang harus kita sebutkan, karena memang setiap kita itu harus menyebutkan fakta, sebutkanlah dengan proporsional. Boten Pak senes kula, udah selesai. Habis itu tidak usah nyari dalih-dalih macam-macam. Enggak Pak, itu bukan saya. Udah selesai seperti itu nyebutkan fakta. Habis itu kan pasti tidak percaya, namanya orang dituduh itu bilang tidak ya salah, bilang iya apalagi. Nah terus gimana? Tekuk lidah, sebutkan asma Allah. Allah. Udah selesai. Nanti biar Allah yang ngasih tahu. Berjalannya waktu. Udah situ dong. Itu namanya kita selamat. Dan itulah takwa yang beneran. Takwa yang beneran. Wa manhanu, dan selesai. Jadi Allah akan menyelamatkan dari orang yang memuji maupun orang yang apa? Menghina. Serasa belum selesai tapi kok wis jam 9:15. Dan tidak usah nyetatus yang aneh-aneh pada saat seperti itu. Habis dipuji terus kemudian nyetatus. Tadi saya ketemu teman-teman saya itu seneng banget dan mereka bilang kalau aku itu ahli surga.
Lebay. Ya. Kalau toh memang harus nyetatus kajian atau hasil kajian, ya benahi niatnya. Boleh lanjutkan, tapi benahi niatnya. Niatnya gimana, Mas? Syiar sama riya itu bedanya tipis sekali. Fotonya bisa sama, ya, quote-nya sama. Kalau riya itu biar orang memuji diri, oke? Kalau syiar Islam biar orang mengagumi Islam, bukan mengagumi diri. Udah selesai. Lalu siapa yang tahu? Ya diri kita masing-masing. Tanyakan monggo. Dan tidak usah mengira-ngira orang lain. Ada yang nyetatus terus kemudian dia sampean orang ngerti kok aku nang burine. Tidak usah gitu-gitu. Kalau itu orang lain kita bisanya husnul. Tapi untuk diri sendiri pada saat nyetatus tentang quote sebuah pengajian atau foto habis kajian, silahkan itu boleh. Tapi sesimpel ini tok perbedaan antara riya dengan syiar Islam. Kalau riya itu biar orang lain mengagumi siapa? Diri sendiri, diri kita sendiri. Kalau apa tadi satunya? Syiar Islam biar orang mengagumi Islam. Ada ya kajian ternyata di Semarang. Iya, lah sampean sebagai apa? Ya saya sebagai jamaah biasa. Lu kok tadi berangkatnya kasih? Biasa lah bos. Kene ki sing noto karpet. Mulai. Lah terus kok balik kari? Nek aku ora balik kari terus pengajiannya koyo ngopo coba? Walah, repot. Biasa wae lah, biasa aja. Maka nek pas dipuji paling enak itu proporsional, biasa gitu aja. Dia bilang iya gitu aja, enggak apa-apa. Terus kemudian di dalam hati kok kayak dari dikit, ya tinggal di istighfari. Astagfirullahaladzim. Memang mana kalau tidak diistighfari? Itu saat dipuji, saat dicaci ya kayak tadi itu sudah saya sampaikan. Ungkapkan fakta, habis itu lidahnya tekuk, sebutkan asma Allah, ya Allah. Dah, wis, tidak usah terlalu membela diri, apalagi nyerang balik. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Satu ketika biar Allah yang menjelaskan itu lebih indah. Dan tidak usah nyetatus pula nek saat jenengan lagi dituduh atau dihina dan sebagainya. Gusti Allah mboten sare. Biasanya wong mumet kuwi ngono. Biarkan Allah yang tahu. Tidak usah nek sing itu bagian itu tidak usah karena tidak ada unsur syiar Islamnya, tidak ada unsur syiar Islamnya. Itu syiar diri kalau itu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Didoakan ya Mas, Mbak. Ini tadi saya dari Ambarawa, di Ambarawa sudah mundasi lagi. Ya, lu kok Ustaz, pondok itu kok enggak selesai-selesai. Memang idealnya jangan selesai-selesai. Kenapa? Karena berangsurnya masuknya santri, dibesarkannya pondok, terus kemudian ditambahkannya guru, biar terus. Sebab apa? Yang lahir itu lebih banyak. Betul enggak? Yang butuh untuk ngaji Quran, butuh untuk ngaji ulum syariah lebih banyak. Sehingga kalau pondok sudah selesai terus enggak ada bangunan lagi, berarti selesai. Dan karena itu saya doakannya jangan semoga pondok cepat selesai, cepat jadi, bukan. Semoga pondok terus berkembang. Amin Allahumma amin. Dan itu sejak awalnya majelis taklim inilah cikal bakalnya. Jadi terus membersamai. Sebenarnya reka-rekanya itu sampean ki duwe santri. Ya, duwe santri yang di Ambarawa itu di pondasi, yang di sini karena belum mulai kajian yang malam Jumat sama malam Kamis, sebab memang lagi nyeting tadi itu aula kok itulah belum jadi mesti ada hikmahnya. Nah, minimal sama turut mendoakan. Terus kalau ada dapat share yang dari admin itu bolehlah di share ulang dengan niat apa tadi? Syiar Islam, ya, syiar Islam. Yang belum masuk grup silahkan masuk grup. Lumayan lah itu audio itu bisa di setel saat sampean rotok rengeng-rengeng. Saya ikhlas kok nek sampean setel itu audio terus kemudian sampean ketiduran, saya ikhlas, enggak apa-apa. Barangkali saya itu pengganti pengantar tidur, enggak masalah. Tetap manfaat daripada kemudian nyetel apa sing lain-lain sing tidak ada unsur ilmunya. Dan dia harus milik saya juga, itu dikumpulkan aja tidak apa-apa. Setidaknya nanti kelak menjadi saksi. Yang dikumpulkan itu di HP sampean itu adalah hal-hal baik, ngaji-ngaji fikih, ngaji-ngaji tafsir. Yang paling sering kan tafsir kan di grup-grup itu. Ya senajan manfaatnya sedikit,
Tapi sebenarnya banyak. Minimal kita niatkan itu sebagai syiar tadi itu. Ya, yang belum masuk grup silahkan masuk grup. Sebentar lagi kita akan ngaji yang di grup-grup itu. Nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kalau toh sampean tidak paham, satu ketika sampean pernah ngambah itu kitab, ada dalam Taklimul Muta'alim nanti di syarahnya, siapa orang yang pernah membaca satu kitab tertentu, kitab dari ulumil syariah ya, kitab tertentu, lalu kemudian dia tidak paham, maka Allah akan memahamkan pada sulbinya atau mungkin keturunan-keturunannya. Karena setiap yang akan kita lahirkan kelak itu adalah bagian dari yang hari ini kita tanam. Oh, tapi saya belum punya jodoh Ustadz. Walah, itu saya yang turut belasungkawa. Dah, Al-Fatihah.